Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rosidin. Saya dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Yang saya pahami mengenai demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka dalam berbangsa dan bernegara, di mana demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, sedangkan sementara korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan si pihak dan merugikan masyarakat banyak. Berbicara mengenai hubungan antara korupsi dan demokrasi sejatinya adalah tidak ada, karena keduanya memiliki aspek kepentingan dan ruang lingkup yang berbeda. Namun ironisnya, di republik ini ternyata justru keduanya ada berkaitan yang sangat erat, di mana dari semua kasus korupsi yang mencuat ternyata selalu melibatkan orang partai politik yang sejatinya harus merekalah yang memahami makna demokrasi. Mahalnya demokrasi di republik ini memicu ancaman terjadinya perilaku korupsi, sehingga bisa dianalogikan bahwa proses panjang demokrasi tidak justru mendewasakan kehidupan sosial politik, tapi justru malah sebaliknya, karena demokrasi tercoreng dan reformasi yang dulu digunakan justru memacu tumbuh suburnya demokrasi. Pendapat saya, kapan suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, dan contohnya, menurut saya suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM apabila seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Contohnya, orang tua yang memaksakan kehendak anaknya, seperti misalnya memaksa anak untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan, padahal itu bukan keinginan si anak. Menurut saya, apakah perempuan dan laki-laki di negara kita ini sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Jadi menurut saya, perempuan dan laki-laki di negara kita ini belum mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Sebagai contohnya, hak dalam ketenagakerjaan, di mana setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hak untuk menerima upah yang setara. Pendapat saya, apa yang dimaksud dengan negara hukum, beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara. Nah, menurut saya negara hukum adalah negara yang dilandaskan hukum dan keadilan bagi warganya, di mana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum, atau kata lain diatur oleh hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara, yakni faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini di Indonesia dibatasi pada undang-undang, yakni faktor penegak hukum, pihak yang pembentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Kemukakan pendapat saya tentang posisi dan peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Jadi menurut saya, posisi dan peran mahasiswa pembangunan demokrasi di Indonesia adalah sebagai agent of change, atau sering dikenal dengan agen perubahan. Karena dengan adanya
pergerakan dari mahasiswa tentu akan membawa dampak positif bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Adapun sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam rangka keterlibatan mereka dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, yakni melakukan hal-hal yang positif, yang berguna, seperti bergerak di bidang sosial, memiliki ketetapan waktu atau disiplin dalam segala hal, memaksimalkan Pancasila sebagai landasan negara dengan sebenar-benarnya, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme tersendiri, dan yang terpenting adalah takwa kepada Allah. Menurut saya, apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Jadi menurut saya, yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis dan bertahan sebagai bangsa sampai hari ini adalah karena memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang terbuka dan dapat menyerap ide-ide yang baru bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Jadi mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.